Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Farah Fiana dan Nur, dan teman saya, saya Nita Widana. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang servant leadership dan leadership. Sebelumnya, pastikan dulu kalian sudah like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Saya akan membahas mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain yang umumnya melalui motivasi untuk bekerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang berlaku. Sebagai manajer atau pimpinan, sudah umum diketahui bahwa gaya kepemimpinan yang dilakukan akan sangat mempengaruhi bagaimana perilaku karyawan-karyawan tersebut bekerja untuk sampai menuju goals atau tujuan-tujuan yang sudah dibuat. Seorang pemimpin tidak hanya menggunakan otoritas atau power yang dimiliki, tetapi juga menggunakan pengaruh untuk menggerakkan orang lain. Dalam menjalankan perannya, seorang pemimpin akan berhadapan dengan segala macam karakter, perilaku, dan tingkat kematangan kepribadian bawahannya. Kepemimpinan yang melayani servant leadership pertama kali dicetuskan oleh Robert K. Greenleaf dalam salah satu tulisan esainya di tahun 1970. Kepemimpinan yang melayani servant leadership merupakan suatu tipe atau model kepemimpinan yang dikembangkan untuk mengatasi krisis kepemimpinan yang dialami oleh suatu masyarakat atau bangsa. Para pemimpin pelayan mempunyai kecenderungan lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi-aspirasi orang yang dipimpinnya di atas dirinya sendiri. Seorang pemimpin pelayan akan membantu bawahannya dengan menyediakan semua hal yang dibutuhkan oleh mereka dalam melakukan pekerjaannya mewujudkan tujuan organisasi. Selain itu, dia juga akan menjadi pelatih yang menunjukkan jalan kepada bawahannya untuk supaya bisa mengembangkan potensinya sampai semaksimal mungkin. Konsep servant leader ini lebih dikembangkan lagi kemudian oleh Larry Spears dengan menyusun 10 karakteristik, yakni yang pertama mendengarkan. Pemimpin yang suka mendengarkan orang lain kemudian membantu memperjelas apa yang diinginkan bawahan atau timnya. Yang kedua, empati. Pemimpin yang berusaha memahami orang-orang di sekitarnya dan mampu berempati dengan orang lain. Yang ketiga, penyembuhan. Pemimpin yang mampu menciptakan penyembuhan emosional dan hubungan dengan dirinya sendiri atau hubungan dengan orang lain. Yang keempat, kesadaran. Pemimpin yang mempunyai kesadaran untuk memahami permasalahan yang melibatkan etika, kekuasaan, dan nilai-nilai. Yang kelima, ada persuasi. Pemimpin yang akan selalu berusaha meyakinkan orang lain daripada memaksa mereka untuk patuh. Yang keenam, ada konseptualisasi. Pemimpin yang akan melihat masalah dari perspektif konseptualisasi, ia berpikir secara jangka panjang, visioner, dan dalam cakupan yang lebih luas. Yang ketujuh, ada kejelian. Pemimpin yang selalu jeli dan teliti dalam memahami kejadian-kejadian di masa lalu, realitas saat ini, dan kemungkinan konsekuensi di masa depan dari suatu keputusan yang diambil. Yang kedelapan, ada keterbukaan. Pemimpin yang akan menekankan keterbukaan dan persuasi untuk memperoleh kepercayaan dari orang lain. Yang kesembilan, ada komitmen untuk pertumbuhan. Pemimpin yang memiliki rasa tanggung jawab untuk selalu berusaha meningkatkan pertumbuhan profesional karyawan dan organisasi. Yang kesepuluh, ada membangun komunitas. Pemimpin yang mempunyai keterampilan untuk membangun dan mengembangkan komunitas. Digital leadership itu adalah kepemimpinan strategis dengan memanfaatkan teknologi, khususnya aset digital, untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, meski demikian, digital leadership bukan hanya sekedar untuk memanfaatkan teknologi seperti software untuk menjalankan operasional perusahaan. Lebih penting dari itu, digital leadership mampu memanfaatkan data untuk menggerakkan perusahaan ke arah yang lebih baik. Teknologi hanya sebaik orang yang menggunakannya. Apakah teknologi tersebut mampu membawa dampak baik bagi perusahaan atau tidak? Semua itu sangat bergantung pada orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, digital leadership ini memiliki peran kunci dan mengambil posisi terdepan dalam hal kepemimpinan di era digital.
digital leadership memungkinkan seorang pemimpin untuk memanfaatkan teknologi dan data untuk memimpin sebuah perusahaan. Berdasarkan hasil studi Oxford Economic dan SIT, organisasi yang mengadopsi digital leadership ini cenderung mampu untuk mendapatkan hasil bisnis yang jauh lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek kinerja finansial, keputusan karyawan, hingga pengambilan keputusan. Keuntungan digital leadership. 1. Perusahaan dengan digital leadership menunjukkan kinerja finansial yang lebih baik. Sebanyak 76% dari 4.000 eksekutif yang mengadopsi digital leadership mampu untuk mencetak pertumbuhan profit yang lebih besar. Yang kedua, karyawan merasa dilibatkan dan lebih puas dengan pekerjaannya. Sebanyak lebih dari 87% karyawan merasa lebih bahagia dengan pekerjaan mereka. Karena karyawan merasa lebih dilibatkan dalam perusahaan. Yang ketiga, loyalitas yang tinggi. Digital leadership mampu meningkatkan loyalitas karyawan. Yang keempat, kepemimpinan lebih kuat. Keputusan para digital leader cenderung lebih tepat. Inilah yang membuat kepemimpinannya lebih kuat dan lebih disukai oleh karyawan. Yang kelima, lebih inklusif dan beragam. Perusahaan yang menerapkan digital leadership cenderung lebih inklusif dan mengakui dampak positifnya terhadap budaya kerja. Yang keenam, mampu mengambil keputusan yang lebih baik. Seorang digital leader memiliki visi yang jelas dan paham bagaimana teknologi dan data dapat membantu mencapai visi tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga tahu bagaimana cara menggunakannya untuk meraih tujuan perusahaan. Skill digital leadership yang harus dimiliki. Seorang digital leader juga harus memiliki soft skill yang menunjang transformasi digital perusahaan. Untuk lebih jelasnya, berikut skill digital leadership yang wajib dimiliki. Yang pertama ada komunikasi. Dalam digital leadership, urgensi skill komunikasi bahkan jadi lebih penting. Jika seorang pemimpin tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kesalahpahaman akan lebih sering terjadi. Itulah kenapa seorang digital leadership harus memiliki soft skill komunikasi yang baik, jelas, dan sejalan dengan transformasi digital perusahaan. Yang kedua ada visi. Visi menentukan arah kemana perusahaan akan dibawa. Jika seorang pemimpin tidak mempunyai dan memiliki visi yang jelas, tidak mungkin ia mampu menentukan arah perusahaan. Pada akhirnya perusahaan hanya akan terombang-ambing tanpa arah. Memiliki visi hanyalah tahap awal. Memiliki saja tidaklah cukup. Seorang pemimpin juga harus mempengaruhi bawahannya agar mau bekerja sama untuk mewujudkan visi tersebut. Disinilah kemampuan seorang pemimpin dalam meyakinkan bawahan sangat dibutuhkan. Yang ketiga ada melek digital. Jika seorang pemimpin tidak melek digital, bagaimana mungkin ia akan paham teknologi dan bisa memanfaatkannya untuk mencapai tujuan perusahaan? Selama bisa menggunakan teknologi yang digunakan oleh perusahaan, hal tersebut sebenarnya sudah cukup. Pemimpin yang melek digital juga lebih mudah dalam menentukan teknologi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang keempat ada adaptasi. Perubahan perusahaan pada dasarnya ditentukan oleh pemimpinnya. Jika pemimpinnya tidak mau berubah, sulit bagi perusahaan untuk berubah. Ingat, saat ini perubahan terjadi jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Karena itu, kemampuan adaptasi menjadi salah satu skill wajib untuk menguasai digital leadership. Yang kelima ada strategi. Selain visi, seorang pemimpin juga harus memiliki strategi untuk mewujudkan visi tersebut. Bagaimana tujuan perusahaan dapat diraih, hal tersebut tentu membutuhkan strategi yang tepat. Yang keenam ada inovasi. Dalam digital leadership, memahami bahwa inovasi adalah harga mati. Jika perusahaan berhenti berinovasi, pada saat itulah posisinya akan terganti. Yang ketujuh ada pengambilan risiko. Dalam setiap keputusan pasti ada risikonya. Namun dalam digital leadership tidak hanya asal berani mengambil risiko. Risiko yang diambil juga harus terukur. Kesimpulan yang dapat
diambil dari materi yang telah disampaikan ialah kualitas seorang pemimpin tidak terbentuk dalam waktu semalam atau dengan waktu yang singkat. Ada proses yang harus dilalui untuk menguasai seni dalam memimpin banyak orang. Bahkan untuk seorang pemimpin sekalipun, mereka juga harus terus belajar hal-hal baru untuk bisa menjadi pemimpin yang relevan dari zaman ke zaman. Itulah kenapa seorang pemimpin tidak boleh berhenti belajar dan terus mengembangkan dirinya dan karirnya. Ingin menjadi pemimpin di era digital ini, kini siapapun memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang leader, khususnya di era digital ini.